Oke, selamat siang kawan-kawan. Balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya. Teman-teman, salam satu aspal. Hari ini hari Minggu tanggal 3 Juli jam 14.26. Mungkin kita nggak ngojek, tapi waktunya nyantai. Nah, di sini ada temen gua, Shopee Food, yang mengeluhkan tentang sistem Shopee Food katanya. Jadi dia pengen berkeluh kesah lah. Mungkin di luar sana banyak teman-teman driver Shopee Food juga yang pernah mengalami hal yang sama, tentang restoran yang ditutup, tapi drivernya tidak bisa cancel, harus telepon ke kantornya. Oke, kita langsung nanya-nanya aja ke driver Shopee Food ini, kawan-kawan. Jadi, lu barusan dapat orderan Shopee Food ya, Ton? Iya, ini masih ada orderan ini, Pak. Oh, bisa ditunjukin nggak? Kelihatan nggak? Nah, orderan ini yang lu keluhkan kenapa, Ton? Ya, ini kan nih masalahnya mana ya? Ini kan restoran tutup. Udah gitu kita nggak bisa cancel, Bang. Nggak ada tombol cancel. Nah, terus? Mau nggak mau kita telepon call center dong. Saya tanya, ini kalau misalkan orderan di cancel begini, performa turun atau gimana? Tetap turun katanya. Ya kan aneh, ya kan? Sedangkan kesalahan bukan di kita gitu. Kita dapat orderan ya kita ambil dong ke resto. Betul. Restonya tutup, tetap aja kita yang disalahin. Ya sama kayak Gojek juga seperti itu. Jadi performa memang hancur. Tapi pertanyaan gua gini, apakah di aplikasi Shopee ini, Shopee Food ini nggak ada tombol cancelnya, Ton? Tergantung restonya, Bang. Kalau misalkan yang prioritas mungkin nggak ada. Kalau misalkan yang belum resto-resto baru ada kayaknya. Nggak semua resto sih, cuman 80% itu nggak bisa di cancel. 80. orderannya. Yang bisa cancel cuma Kantor restoran nggak bisa cancel. bisa cancel juga. Nah, bisa nggak aplikasi Shopee Food ini restorannya ya? Berarti posisinya ini aplikasinya dinyalain dong, Ya, tapi restorannya tutup. ya. Ini dia nggak kena teguran sama pihak kantor Shopee-nya atau gimana nih, Ton? Ya kalau masalah itu sih gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu kalau masalah itu, cuman kan selama ini ya masih banyak gitu yang kejadian. Ini baru di cancel Oh, itu kantor yang cancel? kantor. Oh, tadi lu udah telepon kantor ya? Iya, barusan dia nelpon kantor minta tolong di cancel. Jadi cukup aneh ya penjelasan dari driver Shopee ini. Menurut gua sih ketika restorannya ini tutup Iya. karena kebodohan kegoblokan si restoran, ya kan, karena dia dinyalain gak dimatiin padahal tutup restorannya, itu gue bilang sangat bodoh dan itu nyusahin. Udah gitu sistemnya masih menyalahkan driver. Sama sebenarnya di Gojek juga sama, performa tetap hancur. Nah, cuma pertanyaan gue di sini, kenapa nggak ada tombol cancel dari pihak drivernya? Kenapa harus kita telepon kantor? Apa yang kita dapat dari telepon kantor? Sementara kita udah buang pulsa, performa tetap hancur, orderan juga pasti akan sulit didapat, gitu loh. Itu buat gue sih agak sedikit aneh ya, aneh banget gitu loh. Jadi Ya kan lucu aja kan, lucu kita sih, menurut gue sih lucu ya. Dapat orderan resto tutup. Ya kan kita udah masuk ke apartemen yang tadi kena uang parkir, kita telepon call center pakai beli pulsa dulu tadi 10.000, kita aja udah rugi 12.000. Iya, padahal kita udah korban buang pulsa, nelpon untuk minta di cancel sama kantor, tapi performa tetap hancur dan dampaknya memang akan anyep ya, Ton deh. Ya kemungkinan sih ya begitu. Nah, ini gua agak sedikit bingung sih dengan aplikasi-aplikasi yang seperti ini nih gini. Tapi bukannya sekarang Shopee Food udah bisa ngambil express ya, Ton? Paket-paketan gitu. Ada. Lu udah bisa belum? Aplikasi lu udah bisa belum? Ada. Udah bisa. Lu kenapa nggak main paket aja, Shopee Foodnya nggak usah? Ini loh, kalau misalkan ngambil paket, gue juga kalau ada yang masuk oke gue ambil ya. Cuman kalau untuk order-order jauh, gue juga lihat-lihat dulu nih area-area mana nih, ya kan. Cuman kalau Shopee beda sama Gojek. aplikasi lain tuh, nggak tahu gue kenapa ya. Setiap kali gue ngantar argo jauh, itu tuh gue mau ngantar siang, mau pagi, sore, itu nggak pernah dapet, Bang. Gue diam di tempat stay yang banyak express atau foodnya ya, itu nggak pernah dapet. Oh, itu sejam, 2 jam gue tungguin nggak pernah dapet. Otomatis gue harus balik lagi, itu yang gue malesin. Kenapa gue? Oh, jadi istilahnya lu dapet dari misalkan Sedayu ke Bekasi misalkan. Dari Bekasi tuh jarang dikasih ya? Kagak pernah dikasih, nggak pernah. Mau gue kemana pun nggak pernah dikasih ya. Paling dikasihnya gue nyampe sini lagi, itu pun harus tunggu dulu baru dikasih orderan. Oke. Makanya gue tuh kalau misalkan ada orderan ya sebisa mungkin gue ngindarin express jauh, Bang. Ya, paling gue nyari karena yang... dampaknya aplikasi jong juga ya. Nah itu dia, gue nggak tahu sistemnya, nggak tahu gimana, gue bingung. Cuman yang gue rasain sih begitu setiap gue nganter. Tapi lu sekarang ini main di beberapa aplikasi ya. Lu punya Maxim juga? Maxim ada. InDriver punya juga kan? Lu berarti punya Maxim, InDriver sama Shopee ya? Shopee, Traveloka, hampir semua aplikasi sih gue punya. Cuman kan yang... Nah, yang dari antara yang lu punya ini yang paling menurut lu lumayan aplikasi apa nih? Untuk gue yang lumayan ya emang
Yang ada orderannya sih baru Shopee kalau untuk di daerah gua ya. Oke. Kalau yang di daerah lain ya mungkin. Nah kemarin dengar info kan anak-anak bilang lu katanya kena suspend. Oh yang 7 hari itu ya? Iya, itu kenapa bisa disuspend sama Shopee nih? Ini lagi nih, ada nih cerita ya kan. Gue itu nggak tahu itu kesalahan gue atau kesalahan nggak tahu lah pokoknya. Nah tiba-tiba nih, gue ada notif akun gue ditahan selama 7 hari. Udah gitu saldo gue 100 ribu kalau nggak salah itu kepotong. Ya kan? Gue tanya dong kantor, emang kenapa ini kok bisa disuspend 7 hari? Katanya customer ada yang laporan. Nah kan gue jadi bingung ya kan orderan yang mana gitu. Kalau emang misalkan ada orderan salah alamat atau gimana kan harusnya hari itu juga dikasih tahu lah. Betul. Telepon ya kan, ditelepon atau 1 kali 24 jam gitu. Kalau emang hari itu juga nggak bisa ditelepon guanya. Nah, sekarang tiba-tiba udah 3 hari kemudian akun gua ditahan 7 hari men. Gila, Iya. 7 hari kan. Itu gara-gara Makanan nggak sampai katanya. padahal udah sampai. Ya gue sih selama ini nganter ya sampai-sampai aja, nggak pernah nggak sampai. Terus Ya, akhirnya mungkin kalau emang kesalahan alamat kan bisa ditelepon kan. Oke nih nggak sampai, gue bisa balik lagi ya kan. Bisa ngambil makanan ngasih ke orangnya atau gimana. Kalau emang makanannya hilang, gue bisa ganti ya kan. Berapa duit sih? 40 paling 50 ribu waktu itu kan. Ya sekarang saldo gue sampai kepotong sama bonus juga. Berarti kalau makanan 100.000. nggak sampai, saldo dipotong. Saldo dipotong. Kita ganti jatuhnya gitu. Pokoknya driver, waduh, pahit banget dah. Nah kemarin juga si Sucok ya kalau nggak salah nganterin paket juga tuh ke Kelapa Gading. Gue mungkin udah buat kontennya di sini. Dititipin ke orang yang di rumah, ternyata pengakuan si pemilik barang ini tidak sampai. Ya. Itu juga memang disuspend juga, tapi langsung dibuka. Nah ini yang gua keluhkan dari sistem aplikasi yang kadang-kadang tuh seenaknya aja suspend orang tanpa tahu kebenarannya dan sebagainya. Nah di Shopee Food juga lebih ganas juga ternyata. Lebih ganas juga ternyata. Kalau Gojek itu masih ada toleransi kan dibuka. Kalau Iya. Shopee kita banding 90% itu nggak bakalan ini. Terus kita, aduh susah banget deh. Gue udah berapa kali nih kejadian nih. Ini akun gue poinnya udah 140 mungkin 10 poin lagi udah wassalam di PM ya kan. Kalau Shopee masih ada bonus nggak sih Ton? Masih ada, cuman Berapa bonusnya dia? sekarang parah bang. Kita udah narik 8 order aja 8 trip? cuma 18.000. 18.000. Kemarin bukan yang 50.000 yang 6 trip ya, yang pertama-tama ya? Nah, kalau dulu itu sebelum ini kan 12 trip dapat 42. Sekarang 16 trip Kalau Shopee, kalau untuk foodnya berapa trip kita dapat bonus? 8. 18.000. 18. Kalau express, kalau paket. Sama itu dijadiin. Berarti kalau ngambil food, ngambil paket 8 trip dapat 18.000. 18.000. Oke. Jadi yang lu mau sampein ke manajemen Shopee nih, kali aja mungkin ada di sini yang nonton atau mungkin yang lihat ya. Ya. Buat customer Shopee Food lah teruntuk customer Shopee Food yang main lapor seenaknya aja. Pesan lu untuk customer Shopee Food di luar sana apa Kalau nih? untuk customer ya tolonglah kalau emang ada kesalahan driver apa, tolong ada toleransi. Kalau emang nggak bisa dihubungin, pasti bisa dihubungin sih itu driver ya kan. Nggak mungkin kita makanan nggak sampai makanan. Berapa duit sih sampai akun kita ketahan 7 hari loh. Kita nggak narik 7 hari kan lumayan. Tolong nggak kalau emang makanan nggak sampai atau salah apa, barang apa, ditunggu dulu sampai 1 atau 2 hari gitu, sampai benar-benar drivernya tuh ada respon gitu kan. Jangan bentar-bentar makanan baru nggak sampai 15 menit aja langsung telepon. Imbasnya tuh kan ke driver gitu. Kita kan kerja udah benar-benar. Tapi memang sih gua lihat dari beberapa aplikasi ya yang memang gua pernah temuin driver-drivernya ya memang sih selalu aplikasi itu ngedukung customer tanpa tahu sebab dan akibat di lapangan seperti apa. Mereka nggak ngelihat kita sedang ngantri kah. Pernah juga gua nggak dapat puton, minta buru-buru, udah tahu ngantri, apalagi restoran-restoran yang promo, otomatis kan yang order bukan dia doang, masih banyak driver-driver yang order. Sekarang gue dapat orderan misalkan, ternyata di restoran itu udah ngantri 15 orang gitu loh. Kan mau nggak mau, waktu gue zamannya main food ya, gue ambil dong, karena gue main waktu itu masih ada bonus tuh yang 180.000. Udah baru juga nyampe, orangnya chat pas suruh buru-buru gini-gini, gue fotoin aja tuh orang ramenya ya kan. Oh iya Pak, rame ngantri ya Pak. Iya Bu, karena banyak promo dan sebagainya. Nah, jadi pesan gue di sini sih sebenarnya buat aplikasi apapun ya, mau InDriver, mau Maxim, mau Shopee Food dan sebagainya, apapun bentuknya, ya tolong dilihat lagi lah di lapangan kejadiannya seperti apa, karena apa yang kalian laporkan itu
belum tentu benar gitu loh. Iya. Karena kami di luar sini kan yang memang menyaksikan kejadiannya seperti apa. Contoh seperti orderan food ya, kita kan ngantri, kalian minta buru-buru, sambel nggak dikasih sambel, sambelnya kurang pedes, sendoknya nggak ada, yang disalahin driver. Padahal kan kita nggak tahu, kita cuma mesen, kita nungguin bawa tuh makanan atau bawa itu barang, nyampe di rumah. Tapi kalau makanannya terlepas dari itu basi, sendoknya nggak ada, nggak enak, kurang asin lah, keasinan, kita nggak tahu gitu loh kejadian di luar sana seperti apa. Kita cuma mengambil paket, mengantarkan, itu aja. Jadi apapun bentuk aplikasinya di luar sana, tolong ke depannya jauh lebih bijak lah gitu loh. Mungkin Karena ini kali bang, mungkin customer taunya kita nganter satu orderan itu duitnya gede kali. ya bisa jadi gitu loh. Tapi yang gua keluhkan di sini sebenarnya dengan laporan-laporan yang dikit-dikit laporan fatal loh dampaknya buat driver itu, fatal banget gitu loh. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak di luar sana, ketika kalian order ojek online, jangan asal main lapor saja gitu loh. Tolong dilihat dulu dampaknya buat kita gitu loh. Kadang juga ada bang, gini bang, misalkan nih customer udah laporan, mungkin laporannya baik-baik, tapi di pihak aplikatornya ini bang, kayak dulu nih, saya di Shopee nih, dalam 2 bulan ini poin saya udah hampir habis lah ya, hampir diputus mitra nih. Saya sekali lagi ngelakuin kesalahan nih. Oke nih, saya jelasin deh ya. Pertama dulu waktu yang musim-musim hujan itu bang, yang banjir di daerah Pulau, tahu kan? Tahu. Nah, saya dapat orderan nih, udah gitu kan banjir dong di situ tuh. Iya, nggak bisa lewat Jalan lah, itu nggak mati bisa lewat. motor gitu loh. Otomatis mau nggak mau kan, karena nggak bisa di cancel ini orderan, udah saya ambil. Nah, motor saya mati di jalan bang, ya kan, mogok tuh. Saya bilang ke customer pembelinya, Kak, ini maaf, ini motor saya mogok, mau nunggu atau gimana? Kalau emang mau tunggu, saya telepon teman saya deh biar nanti dianterin gitu, bantu nganterin. Cuman itu si customernya mungkin baik atau gimana, ya kan, udah pak nggak apa-apa, kalau emang nggak bisa ini di cancel aja. Tapi saya nggak bisa cancel kak, ya nanti saya yang telepon deh. Iya kak, saya juga nggak ada pulsa untuk telepon call center gitu. Nah, diteleponin dah tuh sama customer, ya kan, dikasih, dia nelpon ke kantor Shopee. Ke kantor Shopee minta cancelin, kan ke cancel nih kan. Besok paginya itu saya kena poin 30 bang. Gue nggak ngerti nih maksudnya poin 30 nih gimana nih Ton ya? Itu karena cancel lama datang ke resto. Dampaknya apa kalau kena poin 30? Itu suspend, awal-awal cuma suspend 1 jam saya dulu. Itu Nah, kalau kena poin 30 tuh dampaknya apa? ya kalau misalkan kita kan di Shopee ada poin sampai 150 poin nih bang, itu putus mitra. Kalau misalkan poin 30, estimasi kayak gitu ya? Ya, dia estimasi. Nah, ini kan poin saya 30 nih. Nah, udah gitu saya dapet, udahlah saya telepon Shopee kan, ini masalah apa? Kenapa saya kena poin 30 ya? Gara-garanya katanya gitu. Oh, berarti dia sistem suspendnya kalau semakin berkurang poinnya itu akan kena suspend? Kena suspend, kena poin. Nah, terus yang Oke. Nah, ntar dulu. Bisa kena poin 30-nya ini karena melakukan cancel, karena melewatkan orderan atau gimana nih Ton? Macem-macem bang. Kalau kita di Shopee ini parah nih, saya bilang nih. Pokoknya aplikasi yang parah nih. Kita ngelewatin order suspend, cancel order suspend. Ya kalau ngelewatin order berapa kali? Kemarin saya 3 atau 4 kali kalau nggak salah. 4 kali kepotong poinnya berapa? 30 juga. 25. 25 bang. Oh, berarti sistem Shopee intinya kalau kita melewatkan meng-cancel orderan berarti dikurangin ya Ton ya, semakin mengikis ya, semakin turun ya. Oke. Oh, berarti sistem suspendnya begitu. Nah, untuk menaikkan lagi biar nggak kena suspend, untuk menaikkan ke 150 ya, itu harus gimana? Biar hilang nih. Iya, biar hilang. Poinnya hilang ya, mau nggak mau kita nggak usah narik. Teman saya begitu bang. Nggak usah narik berapa lama? Selama 2 atau 3 bulan kalau nggak salah. Naik lagi dia? Naik lagi. Teman saya itu kemarin begitu dia. Motornya kan nggak kuat kan buat nganter ekspres jauh gitu. Oke. Nah, dia kalau ada order ekspres di cancel, ada order ekspres di cancel ya kan, otomatis kan disuspend bang. Nah, jadi dia poin dia udah 125. Nah, dia nggak narik Shopee dulu. Maksud gua nih, kan kita setiap driver dikasih 150 poin. Ketika kita melewatkan orderan itu kurang 30. Bukan begitu bang. Gimana maksudnya? Kita kan poin 0 nih. 0, oke 0. Nah, kita mau ngelewatin order, mau cancel order itu kena poin 25 kalau nggak salah, 25 order, 25 poin. Nah, itu tuh kadang ada pelanggaran juga yang 3 hari, yang 1 jam begitu. Enggak, maksud yang gue pertanyakan, kita kalau driver itu dapat poin 0 misalkan. Semakin kita rajin, poinnya nambah dong. Enggak, itu poin pelanggaran maksudnya. Oh, oke. Gue ngerti. Jadi
kalau poin pelanggarannya semakin tinggi, dampak suspennya bisa fatal ya. Wah banyak Oke. yang udah PM. Teman saya tuh udah berapa orang yang PM gara-gara ya itu dia nggak mau main ekspres kan, dia kan Ya, daftar. dia masih bagus, masih ada estimasi pelanggarannya sih. Tapi kadang-kadang kan kita nggak. kan yang pelanggaran ya, yang saya bilang tadi bang, Iya, yang iya, pertama kan yang cancel customer ya kan, minta Iya. tolong gara-gara motor mogok, gimana mau nganternya Ya kayak contoh yang sekarang yang lu dapet lah, restoran tutup. ya kan. Ini pokoknya nih poin saya 140 itu juga bingung, saya juga benar-benar aduh parah bang ya kan. Yang kedua dulu saya kan kalau siang kan takut dapat ekspres jauh gitu, saya nggak pernah otobit bang. Udah gitu waktu itu di daerah Dadap kalau nggak salah, tahu sendiri kan ada Iya, Bang. iya. Gue lagi ngisi bensin, emang aplikasi lupa gue matiin, gue nyalain, gue taruh tas dong. Iya. Gue taruh tas, gue ngisi bensin sebentar, gue buka lagi, tiba-tiba akun gue ditahan 3 hari. Gara-garanya ini yang turun apa namanya? Penyelesaian ordernya rendah. Oh. Gara-gara gue ngelewatin, gue nggak tahu itu ngelewatin order 2 kali apa berapa kali, gue nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba akun gue ditahan ya kan. 3 hari nih bang. Jadi kan poin gue 25, 50 nih. Ya kan? Nah, besoknya pas 3 hari kemudian aktif lagi nih bang. Aktif nih ya kan. Aktif lagi, gue nyalain, masuk ekspres lagi. Masuk ekspres ya kan, kita kan ngojek kan nggak selamanya megang duit bang. Iya Ya kan, kita tiba-tiba dapat orderan jauh gitu. Kalau dulu kan Shopee kan nggak bisa langsung di withdraw. Oke. Jadi takut kita mau nganter jauh, apa bensin cukup atau cukup apa enggak, motor mogok atau enggak, tiba-tiba dihajar aku yang 70.000, sedangkan bisa diambil uangnya besok. Gua cancel bang. Karena gua takut, karena waktu itu kan Ya gua takut habis kenapa-napa suspend. di jalan lah. Ya habis suspend 3 hari kan, otomatis 3 hari itu kan gua pusing juga kan, nggak megang duit. Dapat orderan pertama langsung ekspres, gua cancel. Nggak tahu tuh Shopee itu akumulasi bang. Performa gua yang kemarin belum beres, masih rendah, Tambahin. gua baru cancel 1, dihitung lagi sama yang kemarin. Iya, iya, 3 hari lagi gua kena. Oh, Ya kan? gitu. Jadi 75 poin tuh. Ya kan? Pesan lu untuk orang Shopee nih, ya siapa tahu aja orang Shopee pun nonton lah di sini. Ya. Biar untuk seperti apa kedepannya Shopee online inilah istilahnya kayak gitulah mungkin ya. Kalau misalkan kalau bisa sih ya Shopee diperbaiki lah sistemnya, jangan terlalu nyesek banget ke driver gitu. Bener. Ya kan? Kita kan kalau emang ini kan cobalah lihat kita di jalan kayak apa ya kan. Seperti apa gitu aja kali mungkin itu. Kendalanya kayak apa, itu aja sih bang. Oke, jadi mungkin itu aja video gua kali ini. Dan untuk aplikasi-aplikasi ojek online di luar sana, tolonglah lebih bijak untuk menentukan hukuman kepada driver, karena belum tentu juga apa yang dilaporkan customer itu benar adanya gitu loh. Itu aja mungkin dari gua. Kalau lu Ton, ada yang mau ditambahin nggak? Ya ditambahin nggak ada sih, cuman ya Shopee terlalu kejam kalau dibanding aplikasi lain ya. Ibu kota udah kejam, tapi lebih kejam lagi Ibu Shopee. Sekarang nih kan kita argo minimal aja 8.000 nih Shopee nih sekarang. Yang lain oke lah 8.000, cuman Oke. kan gini bang ya. Yang lain juga Gojek 8.000 ya kan. Oke. Tapi kan kita mitra. Oke Iya. lah Gojek 8.000, kita bisa sortir order, ini mau diambil atau kagak nih Iya sih. orderan ya. Iya. Nah, kalau Grab 8.000 juga, cuman kan dia bisa dimatiin mau ngambil foto atau enggak. Iya. Ya kan? Ada pilihan. Kalau Gojek random, Nah, apa aja masuk. nah. Kalau Grab kan bisa di tombolnya ada right, gosen, kalau Gojek kan put. ya kita kayak Kalau bener- Shopee random juga berarti ya? Random udah gitu, kalau cancel kan kayak begini susah. Iya. Yang gua sesalkan sebenarnya kenapa di Shopee driver ini tidak ada tombol cancel, itu aja sih Iya, yang gua makanya keluhkan gua- sih sebenarnya, gua karena takut nih. nyusahin gitu loh. Makanya nih semenjak Shopee udah kurang lah buat untuk pemasukan gitu, gua daftar ojol-ojol lain lah buat. Iya, harus pintar-pintar, kita jangan main di satu aplikasi aja, menurut gua sih itu Gua jauh ngerasa lebih baik. kecewa banget sih sebenarnya sama Shopee ya. Gua udah kerja bener-bener tapi kok gua kesalahan dikit, entah itu kesalahan gua atau bukan. Aduh, Tetap aja salah driver. ini contohnya kayak ini aja loh kan, gua dapat orderan udah seneng bang, 8.000 juga. 8.000 Iya, juga gua udah iya. seneng kan. Karena Iya. Shopee juga dapat satu order sejam sekali gitu. Oke. Gua ke sono restonya tutup, mana bayar parkir 2.000 ya kan. Gua Iya. tadi nelpon call center beli pulsa dulu, gua udah kepotong 12.000. Iya. Jadi nggak ada plusnya buat driver gitu loh. Nggak ada. Tetap aja salah gitu loh. Makanya ini gua matiin nih sampai malam, biarin besok aja gua jalan aplikasi lain dulu. Oke, itu aja mungkin udah kelar ya Ton ya. Udah. Gua udah nyampein ke Lukas Halo. Itu aja mungkin video gua kali ini ya teman-teman ya. Jadi hari ini memang kita santai dan kebetulan gua ketemu driver Shopee Put ini ingin menyampaikan keluh kesahnya, siapa tahu
orang manajemen Shopee di luar sana menonton video gue ini dan untuk lebih dikoreksi lagi hukuman-hukuman terhadap driver-driver ojek online di luar sana agar lebih diperhatikan lagi nih buat aplikasi-aplikasi di luar sana. Oke, tetap semangat. Salam satu aspal.